Shalom. Haleluya. Silakan teman-teman. Kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita buat itu, kita berikan pujian kepada Tuhan.
Kasih setiamu tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami, dan terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menopang kehidupan kami, Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada sore hari ini untuk kesempatan yang indah yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan di dalam kehidupan kami. Walaupun dunia saat ini semakin tidak menentu, namun kami percaya ketika kami ada di hadirat Tuhan, ketika kami bersama dengan Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau lewat pujian-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan semua hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, baik leader, singan, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, yang menjaga warta gereja maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Darah-darah kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini bersama kami, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka segera di tempat ini boleh memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami pada sore hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Kuasa-Mu yang mampu menghalau segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah. Untuk itu kami berdiri di atas nama-Mu, memanggil Engkau bersama jemaat-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biar Roh-Mu yang kudus boleh menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Tidak tahu apa yang saya rasakan pada saat ini, kita suka atau tidak, tapi jalan fokus kita serta tubuh, jiwa dan roh kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita yakin setiap apa yang terjadi bagi orang percaya atas seizi dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini sekali kami sudah pujian pemilik. Dalam tangan-Mu serahkan
ku tahu penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganku ku serahkan diriku. Ku tahu penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semuanya terjadi dalam hidupku. Semuanya terjadi dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Aku tahu terpujilah nama Tuhan. Pujilah namamu Tuhan.
ketika percikan dunia sungguh indah.
kehidupan kami yang boleh kami rasakan pada saat ini Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa, yang senantiasa menuntun kami, memimpin kami di dalam setiap perjalanan hidup kami, sehingga kami merasakan kami tidak akan pernah Tuhan kekurangan di dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan di dunia ini banyak sekali berbagai macam tantangan hidup, namun Engkau senantiasa menguatkan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kalau pada saat ini kami menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu, ini bukan suatu yang berkelebihan, namun ini merupakan suatu kewajiban kami sebagai rasa syukur kami atas segala kemurahan-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, hadirat-Mu boleh kami rasakan, sehingga Tuhan Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami akan menerima sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu dan telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami sidang jemaat-Mu boleh Engkau bentuk, Engkau perbaiki, bahkan Engkau tegur di dalam setiap kehidupan kami untuk menuju suatu perbaikan di dalam pengiringan kami kepada-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan lewat firman-Mu kami menyadari tanpa firman-Mu kami tidak mampu Tuhan menjalani hidup ini Tuhan. Inilah sebagai rasa syukur kami serta pengakuan kami Tuhan. Sekali lagi pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat, sehingga hamba-Mu mampu menjalankan tugas yang telah Tuhan percayakan, sehingga lewat firman-Mu Tuhan, berkat Tuhan yang telah kami terima Tuhan begitu besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena anugerah dan perkenan Tuhan pada sore hari ini atau malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. PA kita tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Mari langsung saja kita buka 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja atau hormatilah pemimpin. Setelah kita menyelesaikan masalah takut akan Allah. Takut akan Allah di dalam pasal dijelaskan, orang yang takut akan Allah adalah orang yang benci dengan kejahatan. Orang yang benci adalah orang yang tidak suka melakukan kejahatan, baik kejahatan secara moral maupun kejahatan secara spiritual. Kejahatan spiritual adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan. Kalau mungkin berbicara masalah kejahatan secara moral, ya kita seringkali menghindari akan hal ini. Takut untuk melakukan sesuatu yang jahat, dan kita ingin menunjukkan satu sikap yang baik ya, di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita. Tetapi seringkali tanpa kita sadari kita melakukan kejahatan spiritual ini. Tanpa kita sadari bahwa seringkali kita melakukan kejahatan ini yang menyakitkan hatinya Tuhan ketika kita didapati oleh Tuhan memiliki satu kehidupan yang tidak setia kepada Tuhan. Saat
dilakukan oleh umat Tuhan pada saat itu seringkali membuat Tuhan sakit hati terhadap umatnya karena mereka dianggap adalah berbuat yang jahat ketika dia tidak dapat menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Terpujilah nama daripada Tuhan. Dan setelah kita memiliki cara hidup seperti ini, memiliki hati yang takut akan Tuhan, untuk yang terakhir dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-17 ini, menghormati raja, menghormati pemimpin. Kalau berbicara masalah raja, berbicara masalah pemimpin, ini juga berbicara masalah bangsa dan negara. Jadi Alkitab kita tidak hanya menuntun kita bagaimana kita membangun keluarga. Alkitab tidak hanya berbicara masalah surga dan neraka, tetapi Alkitab kita juga berbicara masalah bangsa dan negara. Karena bangsa dan negara itu juga dibentuk oleh Tuhan. Nah, untuk itu biarlah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan menurut panduan akan firman Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah bangsa ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kita harus menyadari hal ini. Ya, kita bekerja di negeri ini, kita bisa minum air di negeri ini, kita bisa bercocok tanam di negeri ini, kita bisa menikmati kehidupan di negeri ini. Kita harus bangga dengan negara di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita. Karena kita bisa hidup di tengah-tengah bangsa ini, dan Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah bangsa ini. Jadi bukan secara kebetulan kalau Tuhan menempatkan kita di negeri ini. Tuhan membawa kita supaya kita memiliki hati yang menghormati seorang pemimpin. Walaupun mungkin banyak orang yang tidak menaruh hormat kepada pemimpin. Kalau raja itu adalah orang yang nomor 1 di dalam kerajaannya. Kalau kita ini berbentuk republik, ya presiden. Ini seorang pemimpin. Dan tidak ada pemimpin itu yang tidak dipilih oleh Tuhan. Ini perlu digarisbawahi. Dia adalah orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Tidak hanya dipilih oleh rakyat untuk sekarang ini karena pemilihan itu demokrasi, tetapi secara khusus juga dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 13, ya mari kita hidup di tengah-tengah bangsa ini. Kita harus mengerti apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita yang mengenal akan kebenaran harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dosa itu tidak hanya membunuh, tidak hanya mencuri. Dosa itu setiap pelanggaran akan firman Tuhan itu adalah perbuatan dosa. Kalau Tuhan membawa kita, Tuhan mengajar kita supaya kita menghormati pemimpin dan kita tidak menaruh hormat, itu dosa. Ya, Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Sudah jelas ya. Yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendapatkan hukuman atas dirinya. Ya. Jadi kalau kita masih protes dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah, itu namanya melawan akan ketetapan Allah. Karena pemerintah itu tidak hanya dipilih oleh rakyat,
ditetapkan oleh Tuhan yang harus kita hormati. Jadi harus, ini nggak bisa ditawar lagi. Ya, kita hargai, kita hormati, tidak hanya kedudukannya, tetapi kita juga menghormati kerja kerasnya untuk membangun sebuah bangsa ini. Tidak gampang untuk menjadi pemimpin. Mau kita ngatur keluarga, punya anak 2 atau anak 3 aja mumet. Apalagi membangun bangsa ini bisa menyenangkan semua rakyatnya. Nah, itu sebabnya kalau ada kesalahan, ada kekurangan, itu ya wajar. Kita saja punya 2 anak, untuk ngatur 2 anak, 1 keluarga saja sudah mumet. Apalagi membangun bangsa ini. Ya, Indonesia itu atau 250 juta kalau tidak salah. Mungkin saja. Ya, pernah survei. Ya, mengatur orang sebanyak ini, tiap kepala punya kemauan sendiri, punya karakter dewe-dewe. Susah untuk bisa menyenangkan semuanya. Jadi kalau ada kekurangan, ada kesalahan, ya itu wajar. Tidak ada orang yang sempurna. Itu kita harus pahami. Tetap kita hormati, tetap kita hargai. Kalau justru kita berontak, justru kita protes, malah melawan akan ketetapan Tuhan, akan mendatangkan hukuman. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi jelas Alkitab membawa kita, Alkitab mengajarkan kepada kita, kita harus menghormati pemimpin kita, menghormati pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebuah bangsa kalau tanpa pemimpin, bangsa itu akan menjadi rusak. Betapa pentingnya seorang pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, itu akan menjadi rusak. Kalau tidak ada pemimpin, tidak ada kesatuan. Kalau tidak ada pemimpin, tidak ada target yang akan dicapai. Seperti sepak bola, tidak ada wasit. Coba kalau sepak bola tidak ada wasit, ada wasitnya saja tukeran terus. Apalagi tidak ada benturan terus yang terjadi. Jadi betapa pentingnya seorang pemimpin. Ini pernah terjadi di tengah-tengah bangsa Israel di dalam Hakim pasal 21 ayat 25 ini. Ketika mereka tidak mempunyai pemimpin, mereka melakukan segala sesuatu menurut kebenarannya sendiri. Hakim 21. Hakim pasal 21. Pada zaman itu tidak ada raja, tidak ada pemimpin di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, karena tidak ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang memandu, tidak ada yang menuntun, sehingga masing-masing melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau bangsa itu setiap warganya berbuat sesuatu, apa yang dilakukan itu benar menurut pandangannya sendiri, akan hancur, akan rusak, dan tidak ada kesatuan. Jadi sangat luar biasa kalau Tuhan itu menempatkan seorang pemimpin supaya bisa bersatu, supaya ada yang mengatur. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Coba
pandemi seperti ini. Mungkin bisa mati semua karena tidak ada peraturan. Karena tidak ada aturan. Yang membuat aturan kan pemimpin kita. Dibuat aturan harus jaga jarak, membuat aturan harus pakai masker, membuat aturan supaya cuci tangan. Gagasannya siapa ini? Pemimpin. Jadi orang-orang yang melanggar akan ketetapan, melanggar akan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, Alkitab tadi mengatakan mendatangkan hukuman. Dan memang banyak orang yang tidak taat menjadi korban COVID-19 ini. Kenapa? Karena tidak taat. Ini sudah Alkitab. Kan artinya akan melawan pemerintah, melawan pemimpin, akan mendatangkan hukuman. Gak ada orang yang berdaya. Semua habis kalau menghadapi corona. Gak ketok, gak nampak, tetapi mematikan, membawa maut. Apalagi kalau saya dengar hari ini gelombang 2. Kalau sinetron jilid 2, episode yang kedua, ini tambah semakin ganas. Nah, itu sebabnya kita tetap harus berhati-hati, ya. Walaupun anak-anak sekolah sekarang sudah mulai tatap muka dalam pembelajarannya, tetap harus dibekali, dinasihati supaya tetap berhati-hati, tetap waspada. Ya, puji Tuhan. Jadi pada zaman hakim-hakim ini, di sana tidak ada pemimpin, di sana tidak ada raja. Ya, mereka berbuat sesuatu yang benar menurut pandangan. Satu gereja itu, coba kalau masing-masing berbuat yang benar itu seperti ini, terus yang benar seperti ini, yang benar seperti ini, kapan bisa bersatu? Gak akan pernah bisa bersatu. Mungkin bisa bertengkar sendiri. Bukan hancur oleh karena orang lain, hancur karena rakyatnya sendiri. Kalau mereka masing-masing punya gagasan yang benar menurut pemikirannya sendiri. Nah, itu sebabnya kalau kita ini menjadi bagian dari bangsa ini, ya marilah kita menjadi masyarakat, ya menjadi orang, ya, yang mau untuk dipimpin. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita kerjakan, bagian dari bangsa ini. Ya karena kita hidup di tengah-tengah bangsa ini. Gak bisa kita pungkiri. Terus kita menjelekkan pemerintah. Saudara-saudara kita sekarang ini kan banyak menerima bantuan dari pemerintah. Itu kan sudah dipikirkan sedemikian rupa untuk mengatasi corona ini, triliunan. Jadi tidak hanya triliun ini biaya. Jadi masyarakat yang dianggap terdampak COVID-19 ini dibantu oleh pemerintah. Jangan ada yang mengatakan kurang, karena bukan saudara saja yang dibantu, saya Indonesia. Harus bersyukur. Itu bagian dari perhatian pemerintah terhadap warganya, terhadap rakyatnya. Kalau pemerintah peduli dengan kita juga harus peduli dengan pemerintah. Ya, puji Tuhan. Di dalam As-Sasoleman pasal 11 ayat 14, kalau tidak ada pemimpin,
atau pimpinan, karena dua hal ini nggak bisa dipisahkan, pemimpin dengan pimpinan. Ya, nanti saya jelaskan apa bedanya. Tadi dalam hakim-hakim mengatakan kalau nggak ada pemimpin, mereka berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri, sehingga nggak akan bisa bersatu dan nggak punya tujuan mau dibawa kemana ini negeri. Tetapi kalau ada pemimpin, pasti ada target yang akan dicapai. Amsal Sulaiman pasal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, pimpinan itu bukan orang, tuntunan, bimbingan yang mengarahkan. Kalau ada pimpinan, pasti ada pemimpin. Saya ulangi, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Ya. Jadi kalau tidak ada pimpinan, tidak ada tuntunan, tidak ada yang memimpin, atau tidak ada pemimpin, akan jatuh bangsa. Dan pemimpin itu tidak bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri. Harus banyak orang-orang yang ada di sini yang memberi input, berikan masukan. Di sini dikatakan, tetapi jika penasihat banyak, akan ada keselamatan. Jadi mungkin kalau kita kurang cocok dengan gagasan, bisa menyampaikan, tetapi dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak, karena dia tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan penasehat, masukan dari orang lain dengan tujuan untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Jadi bukan supaya dihargai, supaya tenar. Tidak. Kalau memberikan masukan itu tujuannya supaya selamat. Jadi bangsa ini mau selamat dari semua bahaya yang mengancam akan keberadaan bangsa. Karena kita adalah bagian dari bangsa ini. Tidak ada salahnya kalau kita bisa memberi masukan dengan cara yang arif, dengan cara yang sehat, dengan satu tujuan supaya selamat. Ya, puji Tuhan. Nah, ini sebabnya saya senang ya kalau ada jemaat yang menjadi bagian dari bangsa ini. Secara khusus mereka punya posisi di pemerintahan. Supaya apa? Supaya lebih bermanfaat di sana. Kan beda kalau kita orang biasa. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk bangsa ini, bisa. Kan lebih kalau ada orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Apakah ya, mereka jadi guru? Apakah mereka jadi tentara? Apakah mereka ya jadi pengacara? Itu sangat penting. Ya, di sini belum ada yang jadi pengacara. Jadi kan dibutuhkan. Tujuannya apa? Tujuannya bisa meluruskan kebenaran. Kalau banyak orang yang tidak hidup dalam kebenaran, dia bisa meluruskan persoalan-persoalan yang tidak benar. Bukan hanya mencari keuntungan pribadi,
Jadikan hidupmu bisa berarti untuk bangsa ini. Jadi kalau tidak ada pimpinan, jatuh, hancur bangsa ini. Nah, untuk itu kalau Tuhan menempatkan seorang pemimpin, harus kita hormati, harus kita hargai. Ya, puji Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita ini memiliki rasa hormat kepada pemimpin? Jadi ikut berpartisipasi. Apa yang jadi gagasan pemimpin itu sama dengan kita menghormati pemimpin. Apa tujuannya? Tentu untuk mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan bangsanya. Itu tujuan pemimpin. Nah, untuk itu kita bagian dari bangsa ini, kita juga harus mengusahakan kesejahteraan, bukan membuat keonaran, bukan membuat kerusuhan, tetapi mengusahakan kesejahteraan. Dalam Yeremia pasal 29, ini yang harus kita kerjakan. Ini bagian daripada menghormati, membantu untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh para pemimpin kita, yaitu kesejahteraan ya, untuk warganya, kesejahteraan untuk rakyatnya. Ini yang harus kita perbuat. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Puji Tuhan. Di mana bangsa Israel pada saat itu memang ada di Babel, dikuasai oleh Babel. Ini atas kehendak daripada Tuhan, ya ditempatkan di sana bukan secara kebetulan. Ini sudah dalam rancangan daripada Tuhan. Untuk sementara waktu umat Tuhan itu ada di bawah kekuasaan Raja Babel. Walaupun dia dikuasai bangsa lain, apa yang Tuhan ajarkan kepada umat itu, usahakanlah kesejahteraan kota itu, bukan membuat keonaran, bukan membuat kerusuhan. Apalagi kita bukan dikuasai oleh orang lain, kita hidup di negeri sendiri. Nah, untuk itu ya marilah kita usahakan kesejahteraan kota. Kita usahakan kesejahteraan lingkungan, lebih kecil lagi, di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita. Jadi bukan secara kebetulan. Ya, kalau Bapak Ibu ditempatkan, ada yang ada di Suro Binawan, ada yang di Suro Mulang, ada yang di Prajurit Purwong. Itu sudah dalam perancangan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan secara kebetulan. Tuhan menginginkan kita supaya kita di sana berbuat sesuatu yang mendatangkan kesejahteraan, bukan menimbulkan masalah, persoalan. Ya, ketika Tuhan tempatkan kita di lingkungan kita, buatlah kehadiran saudara di sana membuat lingkungan itu sejahtera. Kalau Tuhan tempatkan kita lebih besar lagi di tengah-tengah kota Mojokerto ini, ya kita usahakan supaya Mojokerto sejahtera.
juga lewat tindakan yang bisa kita lakukan. Di samping itu, Tuhan tadi juga mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa untuk kota itu. Ini perintah yang harus kita lakukan terus. Jangan pernah bosan mendoakan kotanya, mendoakan desanya, mendoakan bangsanya. Saya berdoa setiap hari, tidak hanya di kebaktian. Berdoa untuk pemimpin kita, karena itu diperintahkan Tuhan. Kalau itu diperintahkan Tuhan, harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Jangan hanya berdoa untuk kebutuhannya sendiri saja. Doakan lingkungannya, doakan kotanya, doakan bangsanya, pemimpin-pemimpin kita, supaya diberikan hikmat oleh Tuhan. Secara khusus untuk mengatasi COVID-19 ini yang belum berakhir, supaya Tuhan memberikan hikmat sehingga para pemimpin kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kesejahteraan kita. Terus kita doakan, ya. Apalagi kita hidup di tengah-tengah bangsa kita. Ini wajib, ini harus kita lakukan, bagian dari bangsa ini. Jadi kita hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat harus membuat sejahtera. Jangan membuat tetangga kita terusik oleh karena perbuatan kita. Biar tetangga kita juga merasakan kesejahteraan ketika kita hadir di sana, ketika kita ada di sana. Ya, puji Tuhan. Selain kita harus berdoa, ya, untuk kota kita, untuk lingkungan kita, untuk bangsa dan negara kita. Apalagi hari-hari ini banyak masalah, banyak persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Ya, kita mohonkan kepada Tuhan yang membentuk bangsa ini. Dan percayalah, kalau kita terus berdoa kepada Tuhan, tidak ada doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu sia-sia. Apalagi ini memang diperintahkan oleh Tuhan yang harus kita kerjakan. Lewat doa-doa kita, lewat perbuatan kita, kesejahteraan itu semakin nyata di tengah-tengah bangsa kita. Ini kepedulian terhadap bangsa ini. Kita peduli, harus peduli. Malah justru salah kalau kita tidak mendoakan, karena ini perintah daripada Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita harus taat. Selanjutnya kita harus taat. Selain mengusahakan kesejahteraan, kita harus taat dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sama seperti Yusuf dan Maria. Ketika ada sensus yang pertama kali diadakan, dia pun juga taat. Lukas pasal yang kedua. Ya, bisa diri. Ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Jadi daerah itu maksudnya bukan semua di dunia yang dimaksud, dunia di mana dia itu memerintah di sana. Jadi kalau dunia itu termasuk Indonesia waktu itu, karena dunia yang dimaksud itu juga dunia yang ada di bawah kekuasaannya. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Rupanya ini pendatang semua, supaya mereka pulang ke daerahnya dan mendaftarkan diri di sana. Atau mungkin kalau sekarang ini cari KTP. Mungkin
sudah semakin terorganisir sehingga mereka harus daftar ke negerinya. Kalau mungkin sebelumnya itu belum ada seperti itu, karena ini diadakan pertama kali. Nah itu sebabnya banyak pendatang yang ke kota itu, ya, sehingga mungkin sulit untuk ditata, sulit untuk diatur. Nah untuk itu Kaisar Agustus membuat peraturan supaya para pendatang ini kembali ke daerahnya, termasuk Yusuf dan Maria. Ya taat, walaupun hampir nggak protes. Ya saya mendengar. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Walaupun mengandung sekalipun dia tidak protes, minta dispensasi juga enggak. Dia tidak mengatakan saya hamil apalagi mau melahirkan, tolong besok-besok saja. Kan bisa saja tuh alasan seperti itu. Kan banyak orang itu seperti itu, sering tak menunda, ingin menunda. Nah pekerjaan ditunda. Kita ini kalah dengan komputer. Kalau komputer itu di enter itu jauh. Kalau manusia antar, bukan enter. Sebentar suka menunda. Jadi kita ini kalah canggih dengan komputer. Kalau komputer ditutup di enter jalan. Kalau kita nanti dulu, bentar. Kalau kita suka menunda kesempatan, saudara akan kehilangan kesempatan. Kalau saudara suka menunda pekerjaan, saudara tidak akan bisa melakukan sesuatu. Sebabnya kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan, lakukan dengan segera. Apalagi kalau berkaitan dengan pelayanan pekerjaan. Kita ini sebenarnya hidup tidak adil. Kita seringkali tidak adil. Kalau kita minta kepada Tuhan sejak, kalau kita minta kepada Tuhan supaya secepatnya digenapi. Tetapi kalau Tuhan memerlukan kita, nanti dulu Tuhan, sebentar Tuhan. Dan seringkali itu yang kita kerjakan, seringkali itu yang kita lakukan. Kalau kita perlu dengan Tuhan, kita menuntut supaya Tuhan melakukan secepatnya. Tapi kalau kita, ya nanti dulu. Kalau kita sering mengatakan nanti dulu, ya sama. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu akan kita tuai. Ya, puji Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ya sama seperti Maria dan Yusuf ini taat. Ya, walaupun hamil, walaupun mengandung, dia tetap berangkat. Karena dia taat dengan peraturan. Walaupun mungkin minta dispensasi bisa, karena hamil, apalagi sudah waktunya melahirkan. Kalau mungkin di zaman sekarang bisa pakai Grab. Kalau waktu itu dia jalan kaki loh. Karena menunjukkan ketaatannya dengan pemimpin. Untuk apa? Mendaftarkan diri. Kalau sekarang ini, ya ini KTP, tanda kartu penduduk ini. Kalau sekarang, nah cuman tiap partai itu harus punya, harus memiliki ini. Jadi bagian dari ketaatan kita dengan pemerintah. Ya puji Tuhan. Ini namanya menghormati. Hormat itu juga
juga menaruh ketaatan. Jadi setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yang mari kita menjadi warga yang baik, menjadi masyarakat yang baik, taat untuk melakukan. Karena ini adalah perintah daripada Tuhan, maka ini harus kita kerjakan, ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang kita berikan sebuah pujian, kami umat merendahkan diri. Ya, kita doakan negeri ini, kita doakan bangsa ini supaya dipulihkan oleh Tuhan dari berbagai persoalan, berbagai masalah yang masih terjadi di tengah bangsa kita.
kalau pada malam hari ini firman berbicara bahwa kami harus menghargai Raja, kami harus menghargai pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin kami, pemimpin rohani, maupun pemimpin kami seperti dalam pemerintah Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami Kau ajar dengan pengertian bahwa pemerintah yang ada ini karena Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, jadikanlah kami seluruh umat Tuhan yang tempat ini benar-benar menghargai pemimpin yang ada di negeri ini. Tuhan, ampuni para pemimpin kami. Kalau sampai saat ini Tuhan, negeri kami masih hidup di dalam penyakit yang merajalela untuk bisa memakan siapapun Tuhan. Untuk Tuhan, di hadapan Tuhan kami mohon kiranya ampuni Tuhan segala langkah pemimpin kami yang salah, bahkan kami sendiri Tuhan, umat-Mu yang juga kurang tunduk pada pemimpin-pemimpin kami. Beri kepada kami ketaatan agar negeri kami hari demi hari akan diperbaiki dan akan dipulihkan kembali dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masyarakat yang kecil, kami masyarakat yang tidak mampu berbuat apa-apa, kami hanya bisa mendoakan para pemimpin kami, kiranya pemimpin kami siapapun taat dan patuh kepada Engkau, bahwa Engkau adalah yang mempunyai kuasa di dalam pemerintah ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami juga doakan hamba-Mu yang sudah memberikan firman bagi kami, yang memberikan pengertian bagi kami. Tuhan, jadikanlah setiap tempat di mana disampaikan firman benar-benar bisa menebarkan buah-buah berkat bagi yang mendengarkan. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa sembah kami. Haleluya, amin. Saya udah semua teman berdiri, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian besar anugerah. Kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pakai sidang jemaat-Mu, pakai orang
baik lagi. Para tim medis TNI Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19, Tuhan Engkau campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa kami. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang Jumat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, serta dan tuntun mereka agar tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dimanapun mereka berada, selalu membawa nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan jemaat yang setia, jadikan jemaat yang mengasihi kepada Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Buatlah mereka berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkatilah mereka ya Tuhan dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang bertanggung jawab disiplin dalam pembelajarannya, dan jadi anak-anak yang berprestasi baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ulama dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita